Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari buku yang berjudul Taisirul Mannan fi Qisasil Quran, tentang kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan kisah tentang Qarun yang kita bahas selama 2 pertemuan, dan pada malam hari ini kita akan masuk pada kisah yang baru, yaitu kisahnya Saba. Ya, kisah Saba yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kisah ini sebagai nama surah di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi kisahnya Saba Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai nama salah satu surah di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita akan mengambil atau membahas kisah ini pada surah Saba ayat 15 sampai ayat 21. Dalam ayat ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tayyib. Jadi Allah Subhanahu wa taala memulai kisah Saba dengan menyebutkan bahwasanya sungguh pada Saba itu, ya, pada negeri mereka terdapat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu adanya 2 kebun di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Ya, ini adalah kebun yang sangat subur yang ada di negeri yang bernama Ma'rib. Jadi Saba itu bukan nama negerinya, tapi Saba itu merupakan nama seorang laki-laki. Ya, nama seorang laki-laki sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Rasulullah, Saba itu apakah dia seorang laki-laki atau seorang wanita ataukah sebuah negeri ataukah sebuah kabilah? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Saba itu merupakan seorang laki-laki. Ya, seorang laki-laki yang kemudian ada 10 orang anaknya. Ya, ada 10 orang anaknya. Jadi Saba ini adalah kakek moyangnya orang-orang yang tinggal di negeri Yaman. Ya, karena Saba itu adalah, karena Ma'rib itu terletak di negeri Yaman. Ya, terletak di negeri Yaman, tepatnya di Son'a. Ya, sekarang ini adalah ibu kotanya negara Yaman. Nah, Son'a.
Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri mereka yaitu negeri Ma'rib adalah negeri yang sangat subur, di mana padanya ada sebuah sungai yang mengalir, ya, yang mengairi tanahnya dan mengairi kebun-kebun mereka. Apalagi sungainya ini ya dibangun sebuah bendungan, yang dulu ya dikenal dengan nama Saddu Ma'rib, ya, Saddu Ma'rib atau bendungan Ma'rib, bendungan yang sangat terkenal pada zaman tersebut. Nah, dengan adanya bendungan ini ya sehingga membuat aliran sungai ke kebun-kebun mereka ya bisa dikontrol dengan baik, bisa diatur dengan baik. Ya, sebagaimana bendungan pada hari ini fungsinya bagaimana? Ya, fungsinya adalah untuk mengatur aliran sungai dan aliran air yang akan mengairi tanaman-tanaman, kebun-kebun yang ada di Ma'rib pada zaman tersebut. Nah, jadi dengan adanya bendungan Ma'rib tersebut menjadikan negeri Ma'rib menjadi negeri yang sangat subur, ya, menjadi negeri yang sangat subur, ditambah lagi dengan keamanan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat, berkata Qatadah, ya, Qatadah salah satu ahli tafsir mengatakan bahwasanya al-mar'ah kanat tamshi tahtal asjar wa ala ra'siha maktal au zambil wa huwa alladhi takhtarifu fihi thimar fayatasaqatu min al-ashjari fi dhalik ma yamla'uhu min ghairi an yahtaja ila kulfah. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mau mengambil buah-buahan dari pohon-pohonnya di kebun, ya maka mereka tidak perlu untuk memanjat, tidak perlu usaha yang besar untuk memenuhi keranjang-keranjangnya. Seorang wanita kalau mau memenuhi keranjangnya, ya tidak perlu untuk manjat. Nah, dia bisa memetik dari bawah. Ya, saking suburnya, saking banyaknya buahnya. Ya, jadi tidak butuh tanaman itu harus tinggi baru kemudian berbuah. Nah, dan juga ya disebutkan di dalam sebuah riwayat yang lain, ya, bahwasanya wa dzakara akharun annahu lam yakun bi baladihim syai'un min adh-dhubab walal ba'ud walal baragith wala syai'un min al-hawam. Ya, saking suburnya tidak ada di negeri itu lalat. Ya, kalau kita di mana-mana ya di negara kita ini pasti ada lalat. Pasti ada lalat. Di Pinang ada lalat tidak? Di Makassar apalagi. Nah, di mana-mana ada lalat. Nah, di sini zakara akharun, sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya di negeri Ma'rib tidak ada lalatnya, tidak ada bahkan nyamuknya, al-ba'ud, tidak ada nyamuknya, dan tidak ada kutu, ya, tidak ada kutu, dan tidak ada hama yang lain, ya, tidak ada hama yang lain. Kenapa demikian? Li'tidalil hawa wa sihhatil muzaj wa inayatillahi bihim. Karena ya suhu yang sangat seimbang, ya, kemudian juga nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bagaimana gambaran
gambaran bagaimana suburnya ya negeri Ma'rib itu, ya sampai tidak ada hamanya. Ya mereka para petaninya tidak butuh yang namanya racun, tidak butuh racun untuk ya meracuni hama, karena memang tidak ada hama. Dan tidak butuh juga pupuk, ya karena tanahnya sudah sangat subur dan juga tidak ada hamanya. Jadi buah yang keluar adalah buah yang sangat segar, tidak ada pestisidanya. Kalau kita ya dianjurkan, dulu kita dianjurkan makan buah, makan sayur, ya sekarang buah dan sayur pun ya itu tidak 100% ya sehat. Kenapa? Ya karena ada pestisidanya, ada racunnya untuk ya menghilangkan hama-hama dan sebagainya. Ya sayuran-sayuran tidak ada yang berlubang, ya bukan karena memang tidak ada hama, ya tapi karena adanya racun, ya sehingga hama itu tidak bisa bertahan. Nah, tapi memberikan dampak buruk juga kepada kesehatan. Kalau orang-orang di Ma'rib dulu, ya tidak butuh yang namanya racun dan tidak butuh yang namanya pupuk, ya karena tanahnya sudah subur dan tidak ada juga hama-hama yang lain. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kulu mir rizqi rabbikum washkuru lah. Ya ini pesannya. Silahkan makan dari buah-buahan itu, dari rezeki yang Allah berikan, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya yaitu dengan cara mentauhidkan Allah dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang sangat baik, negeri yang sangat subur, dan Rabbun Ghafur, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka pengampunan, ya pengampunan selama mereka mau bersyukur kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dhawatai ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Baik. Kemudian ya penduduk kampung Ma'rib itu mereka berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpaling, mereka tidak lagi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka, sehingga yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka banjir bandang, yang akhirnya bendungan yang selama ini bermanfaat untuk mereka, justru bendungan tersebut akhirnya roboh, sehingga dengan robohnya bendungan tersebut menjadikan kampung mereka itu ya banjir, dan menjadikan kebun-kebun mereka akhirnya ya mati semuanya. Nah, yang tadinya subur, yang tadinya berbuah dengan sangat lebatnya, karena kekufuran mereka, karena kesyirikan mereka, akhirnya Allah Subhanahu wa taala ia menjadikan kebun-kebun mereka yang tadinya subur itu semuanya mati. Kemudian Allah gantikan dengan dua kebun yang berbuah pahit. Masih ada kebun yang tumbuh setelah banjir tersebut, masih ada kebun yang tumbuh, tapi kebun yang tumbuh mengeluarkan buah yang pahit, buah yang tidak bermanfaat untuk mereka. Memang kelihatan ada buahnya, namun kalau dipetik, kalau dimakan, tidak bisa ya lewat, ya tidak bisa kita tahan dengan rasanya. Nah, tidak bermanfaat untuk manusia. Nah, hanya gambarnya saja ada buahnya, ada pohonnya, tapi rasanya tidak bisa kita makan. Nah, karena pahitnya.
Dan juga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan untuk mereka pohon yang buahnya tidak bisa dimanfaatkan atau dimanfaatkan tapi sedikit, seperti ya tadi disebutkan athlin, itu sejenis cemara, dan juga sidr, yaitu buah pohon bidara ya, pohon bidara. Pohon bidara ada buahnya tidak? Ada ya. Biasanya bagus dimakannya, tapi banyak buahnya, banyak ya, sedikit. Tapi tidak terlalu banyak mungkin dijual di pasaran ya. Dia tidak sama dengan apel misalnya, ya pisang dan sebagainya, anggur. Ya kalau bidara, ya tidak terlalu, ya tidak terlalu. Tetap masih ada, ya tetap masih ada pohon yang tumbuh, tapi buahnya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Inilah balasan bagi kaum Ma'rib yang kita kenal dengan kaum Saba, ya kaum Saba. Ya karena kekufuran mereka, karena keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka pun dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, ya al-jazaa'u min jinsil amal, karena mereka tidak bersyukur, karena mereka kufur. Akhirnya nikmat yang banyak itu Allah ganti kebun mereka dengan kebun yang buahnya pahit, yang buahnya tidak terlalu diharapkan. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Saba ini memiliki kisah yang sangat panjang. Salah satu ratu yang pernah memerintah di Saba adalah Ratu Balqis. Ya, Ratu Balqis di negeri Yaman ya, di negeri Yaman. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur." Nah, demikianlah kami memberikan balasan terhadap kekafiran mereka. Dan ya tidak serta-merta pada saat mereka kafir langsung Allah hukum mereka. Allah mengatakan, dan kami tidak memberikan balasan kecuali kepada orang-orang yang sangat kafir, sangat ingkar. Ya karena kekufuran mereka sudah lama, ya kekufuran mereka sudah lama, dan pastinya Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus rasul di situ. Ya meskipun kita tidak tahu siapa rasul yang diutus di negeri Ma'rib atau di negeri Saba, negerinya Saba. Nah, yang jelas tidak ada satu kaum pun kecuali Allah mengutus seorang rasul ke negeri tersebut. Nah, tidak ada negeri kecuali Allah sudah mengutus seorang nabi di situ. Karena nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak jumlahnya. Iya, sangat banyak jumlahnya. Bahkan ya di negeri kita ini ya juga tentu saja ada rasul atau ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita tidak tahu ya siapa nabi yang diutus. Ya tentu saja sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau misalnya sudah ada orang-orang yang bertempat tinggal di negeri ini, ya karena wa ma arsalna mir rasulin, atau apa dalam ayat, dan tidaklah ada kaum kecuali kami mengutus seorang rasul di situ untuk mengatakan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah yang namanya tagut. Ani'budullaha wajtanibut tagut. Ya sembahlah Allah dan tinggalkan ibadah kepada tagut. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, seorang nabi, dan mereka ingkar dan kufur kepada nabi tersebut, ya maka barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka, akan mengazab mereka karena kekufuran mereka kepada nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Jadi negeri Saba ini sebagai sebuah permisalan, sebagai salah satu permisalan balasan bagi orang-orang yang kufur nikmat, kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Nah, Allah menjadikan Saba sebagai sebuah permisalan itu bukan tanpa sebab. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwasanya tanah mereka sangat subur, negeri mereka sangat subur. Ya, saking suburnya tidak ada hamanya,
tidak ada nyamuknya, tidak ada lalatnya, bahkan tidak ada kutunya. Namun ya seperti itulah ketika ada orang yang diberikan orang atau negeri yang diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengkufurinya, ya maka tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau pertemuan yang lalu, ya yang menjadi permisalan itu adalah satu orang. Ya satu orang, yaitu Qarun. Di kisah ini bukan satu orang, tapi satu negeri. Ya satu negeri yang dimana negeri ini adalah negeri yang sangat subur, yang Allah berikan nikmat yang sangat luar biasa. Ya. Jadi 3 kisah berturut-turut kalau tidak salah ini. Ya sebelumnya adalah Sahibul Jannataini, pemilik 2 kebun. Yaitu juga adalah satu orang. Ya satu orang yang juga Allah berikan nikmat yang banyak kepadanya, tapi dia kufur terhadap nikmat Allah, maka balasannya adalah ya dihilangkan semua, dicabut semua nikmat tersebut dan diganti dengan ketiadaan lagi. Ya ketiadaan lagi, untuk menjadi ibrah bagi orang-orang yang datang setelahnya, bahwasanya ya sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka syukuri nikmat tersebut dan sandarkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau banyak. Ya apalagi kalau banyak. Semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita mengkufurinya, ya maka semakin besar peluang dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mencabut nikmatnya. Ya, masih bagus kalau misalnya ada teguran. Kalau misalnya tidak ada teguran, ya Allah membiarkannya sejak terus menerus sebagai bentuk istidraj. Ya sebagai bentuk istidraj, nanti dikumpulkan semua dosa-dosanya dan akan dibalas dengan balasan yang sempurna, ya dengan balasan yang mengerikan di neraka. Naudzubillah. Nah, tayyib. Kemudian Allah berfirman, wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha as-sayr siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Di sini Allah menyebutkan di antara nikmat yang Allah berikan kepada penduduk Ma'rib, ya, atau anggaplah kita mengatakan penduduk Sabah, penduduk Sabah adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan perjalanan mereka itu menjadi dekat. Ya, menjadi dekat dalam artian perjalanan mereka dari negeri Yaman ke negeri Syam itu serasa dekat, karena ya setiap jarak tertentu itu ada kampung yang bisa dia singgahi di situ. Jadi jarak tertentu ada lagi kampung yang mereka bisa singgahi. Sampai di negeri Syam yang jaraknya jauh dari negeri Yaman ke negeri Syam itu jarak yang jauh. Ya dulu, ya perhitungan dulu itu sangat jauh. Tapi bagi orang-orang Sabah, bagi orang-orang Ma'rib pada zaman tersebut, Allah menjadikan perjalanan mereka itu seakan-akan dekat. Kenapa? Karena ya jarak tertentu sampai di negeri Syam itu ada ya tempat-tempat singgah untuk mereka, yang mereka bisa ya mengumpulkan lagi perbekalan di tempat tersebut. Nah, dan juga bukan cuma dekat, Allah menjadikan perjalanan mereka itu perjalanan yang aman. Perjalanan yang aman. Yasiru fiha layali wa ayyaman aminin. Silahkan kalian mau safar di siang hari, mau safar di malam hari, aman. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan keamanan bagi mereka. Nah, dan keduanya ini adalah nikmat yang luar biasa dalam perjalanan. Ya, dalam perjalanan yang bisa meningkatkan perdagangan. Ya, kalau misalnya perdagangan antar negeri ya dipenuhi dengan rasa tidak aman di perjalanan, maka itu akan mempengaruhi ya tingkat kelancaran perputaran ekonomi di negeri tersebut.
Tapi bagi orang-orang Maghrib ini, ya mereka mudah melakukan perjalanan ke Syam untuk melakukan perdagangan karena adanya tempat-tempat singgah dan juga aman bagi mereka. Tidak ada yang mereka takutkan di perjalanan. Dan ini merupakan nikmat yang besar. Ya, nikmat keamanan itu nikmat yang sangat besar. Misalnya kita ya di negeri ini Indonesia, alhamdulillah kita kemana-mana kita merasa aman. Apalagi misalnya bagi pebisnis yang selalu misalnya melakukan perjalanan ya ke Makassar, ke Jakarta atau kemana saja penuh dengan rasa aman. Ya, akhirnya bisnis yang dia kerjakan itu berjalan dengan lancar karena tidak ada yang dikhawatirkan dalam perjalanan. Coba misalnya kalau kita berada di negeri yang tidak aman. Ya misalnya ya kalau sekarang di Palestina, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada mereka. Kemana-mana bahkan di dalam rumah sendiri rasa takut itu luar biasa. Di dalam rumah sendiri, apalagi kalau keluar. Ya dalam rumah sendiri karena dentuman bom, rudal, serangan rudal bisa datang kapan saja. Ya tanpa mereka sadari, tanpa adanya aba-aba, tanpa adanya peringatan. Sehingga untuk perjalanan dari satu negeri atau dari satu tempat ke tempat yang lain itu dipenuhi dengan rasa takut. Sehingga perputaran ekonomi itu akan menjadi terhambat. Ya, sehingga nikmat aman itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yaumi, faka'annama hizat lahu dunya bi asriha." Siapa yang berada di pagi hari aman sentosa negerinya, kampungnya aman, tempatnya aman, kemudian dia sehat, badannya sehat. Yang ketiga, ada yang bisa dia makan pada hari itu. Ya pada hari itu, bukan untuk 1 bulan, bukan untuk 1 tahun, hari itu. Kata Nabi, maka seakan-akan dia telah memiliki dunia dan seisinya. Ya padahal ini 3 nikmat yang sederhana ya menurut orang-orang yang merasakannya. Ya sederhana bagi orang-orang yang merasakannya. Dan kita alhamdulillah hampir setiap hari kita rasakan ketiga nikmat itu. Ya nikmat rasa aman, nikmat kesehatan, dan nikmat makanan yang bisa kita makan pada hari itu. Ya bahkan 1 bulan ada. Ya stok beras di rumah untuk 1 bulan ada, alhamdulillah. Jangankan 1 hari, 1 bulan ada. Nah, tapi ya masih banyak orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Ya karena selalu membandingkan dirinya dengan orang-orang yang berada di atasnya. Kalau kita selalu membandingkan diri kita dengan orang-orang yang berada di atas kita, ya yakin dan percaya kita tidak akan mampu untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya karena selalu ada orang yang di atas kita. Ya orang yang penghasilannya misalnya 5 juta per bulan, dia melihat ada orang yang penghasilannya 10 juta per bulan. Dia menganggap ini sedikit. Orang yang penghasilannya 10 juta per bulan melihat ada orang yang penghasilannya 20 juta per bulan, dan seterusnya. Ada yang penghasilannya 100 juta per bulan dan seterusnya. Nah, sehingga ketika kita membandingkan diri kita dengan orang-orang yang di atas kita, kita akan meremehkan nikmat yang Allah berikan. Nah, kita akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kita sebanyak apapun itu. Dan sebaliknya, kalau kita membandingkan diri kita dengan orang-orang yang berada di bawah kita, ya maka kita akan menjadi orang yang kaya hatinya. Ya kaya hatinya. Mungkin hartanya tidak banyak, tidak kaya secara status sosial, tapi kaya hatinya. Ya karena kata Nabi SAW, "Laisal ghina an kathratil ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, tapi kekayaan itu adalah kekayaan hati. Bagaimana kita mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita mampu mensyukurinya,
ya maka kita akan menjadi orang yang kaya hatinya, meskipun belum kaya secara finansial, ya tapi paling tidak dulu kita kaya hatinya. Ya, itu yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang mukmin agar mampu untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Allah berfirman, faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum faj'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kulla mumazzaqa inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Baik. Jadi ya mereka setelah mendapatkan nikmat seperti itu, negeri yang berdekatan, mereka justru mengatakan, ya Tuhan kami, jauhkanlah perjalanan kami ini. Ya, jauhkan perjalanan kami. Ya, begitulah orang kalau misalnya tidak mensyukuri nikmat Allah, ya dia mau mengganti nikmat dengan yang lainnya. Nah, mengganti nikmat dengan yang lebih sedikit. Ya, sebagaimana Bani Israil dulu. Ya, ketika Allah memberikan kepada mereka banyak buah-buahan, al-man wa salwa, Allah berikan kepada mereka al-man wa salwa, ya mereka minta yang lain. Ya mereka minta dalam surah Al-Baqarah itu, ya mereka minta apa? Bawang. Kemudian Allah mengatakan, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Mengapa kalian ingin mengganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang lebih rendah? Al-man wa salwa itu luar biasa. Ya, tapi mereka tidak mau yang seperti ini, mau yang begini. Ya, mereka mau mengganti nikmat yang sudah baik dengan nikmat yang lebih sedikit. Ya, karena mereka tidak mensyukuri nikmat yang banyak itu. Nah, begitu pula dengan orang-orang yang suka misalnya merubah dirinya sendiri. Itu adalah orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah sampai ya transgender. Allah menjadikan dia laki-laki, dia rubah dirinya menjadi perempuan. Ya, dia rubah dirinya menjadi perempuan. Allah berikan dia kulit yang sudah bagus, halus, ya ditulis-tulisi lagi itu tubuhnya. Ditato, ya ditato. Ya, dibuatkan gambar-gambar apa di lengannya atau di badannya atau di mana saja. Padahal itu sudah bagus sekali, masya Allah. Allah memberikan kita ya kulit yang bersih. Ya, kenapa harus dirubah lagi dengan diberikan lukisan-lukisan, tulisan-tulisan yang dimana itu merupakan perbuatan yang dilaknat. Ya, Allah melaknat orang yang mentato dan orang yang minta ditato. Itu bukan dosa kecil, itu dosa besar. Ya, karena Allah melaknatnya. Ya, Allah melaknat orang-orang yang mentato dan dibuatkan tato. Nah, dan yang lain yang suka merubah-rubah apa yang Allah sudah berikan kepadanya, itu adalah bentuk dia tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya dan mengganti nikmat yang baik dengan yang lebih rendah daripada apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, dan Allah mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang telah menzolimi diri mereka sendiri. Ya, mereka orang-orang yang merubah nikmat ini, mereka adalah orang-orang yang menzolimi diri mereka sendiri sehingga Allah membinasakan mereka, menghancurkan mereka, mencabut nikmat yang Allah berikan kepada mereka dan menjadikan mereka sebagai tanda-tanda, sebagai perbincangan bagi orang-orang yang datang setelahnya. Ya, kalau ada lagi yang kufur nikmat, ya tidakkah kamu melihat kepada negeri Sabah itu, bagaimana kesudahan mereka? Jadi negeri Sabah atau negeri Ma'rib akhirnya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya. Kalau ada orang yang kafir, yang kufur nikmat, ya akan diingatkan kepada mereka, tidakkah kamu ingat dengan apa yang menimpa negeri Sabah, apa yang menimpa negeri Ma'rib? Ya, karena mereka diberikan nikmat yang banyak, kufur, akhirnya Allah mencabut ya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Dan tidak ada yang mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Meskipun itu kejadian yang sangat nyata,
ya, tapi tidak ada yang mengambil pelajaran darinya kecuali orang-orang yang benar-benar ya bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Iya, persangkanya iblis itu adalah, dan janjinya adalah, ya, la'ughwiyannahum ajmain. Saya akan memalingkan mereka ya Allah dari jalanmu yang lurus. Saya akan menjadikan manusia menjadi orang-orang yang sesat dari jalanmu yang lurus. Ya, kecuali orang-orang yang diikhlaskan. Kalau di sini kecuali orang-orang yang betul-betul beriman, ya mereka tidak akan berpaling. Tapi kebanyakannya, ya kebanyakan penduduk Ma'rib ini atau penduduk negeri Sabah ini, ya mereka justru membenarkan iblis, membenarkan janjinya iblis dengan cara mengikuti jalannya. Iblis menggoda mereka, mengajak mereka untuk kufur kepada Allah, akhirnya mereka pun kufur. Ya, sehingga benar apa yang disebutkan oleh iblis, saya akan menyesatkan kebanyakan dari mereka. Ya, kebanyakan dari mereka dari jalanmu. Meskipun tidak semuanya, ya, tapi sedikit saja dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit saja dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Nah, yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang terakhir 21, wa ma kana lahu alaihi min sultanin illa lina'lama may yu'minu bil akhirah mimman huwa minha fi syak wa rabbuka ala kulli syai'in hafidh. Jadi iblis sebenarnya, ya mereka tidak memiliki kekuasaan terhadap mereka itu. Tapi ini adalah sebuah ujian. Ini adalah sebuah ujian keimanan. Karena orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah tidak akan dibiarkan mengatakan begitu saja tanpa adanya ujian. Dan dengan ujian itulah akan dilihat siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang ucapannya saja beriman tapi hatinya tidak beriman. Ya, ini adalah konsekuensi sebuah keimanan. Nah, konsekuensi sebuah keimanan. Kalau kita mengaku diri kita sebagai orang-orang yang beriman, maka kita tidak akan mengetahui sebenar-benarnya apakah kita benar-benar beriman ataukah keimanan kita itu cuman yakni ala harf, di pinggir-pinggir saja. Kalau sudah ada ujian, maka kita berpaling. Maka dengan adanya ujian, maka disitulah kita bisa mengukur diri kita bagaimana sebenarnya kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita benar-benar hamba-hamba yang beriman yang sebenar-benarnya, atau hamba-hamba yang beriman di pinggir-pinggir saja? Sebenarnya yang disebutkan dalam surah Al-Hajj, ya ada orang-orang yang beriman ala harfin, cuma pinggir-pinggir saja. Kalau datang ujian, sudah mereka berpaling, mereka terhempas, ya karena keimanan yang rapuh. Taib, saya kira ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi-lagi kisah tentang bagaimana akibat sebuah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kepada kami sendiri. Dan insyaallah pekan depan kita akan pindah ke kisah berikutnya dalam surah Yasin. Ya, kisahnya penduduk kampung yang Allah utus kepada mereka 3 orang rasul. Ya, 3 orang rasul sekaligus, luar biasa. Ya, saya kira demikian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.